Ada lagi yang baru pertama kali datang ke Feast? Thank you for coming. Boleh tepuk tangan. Boleh yang di sekitarnya, jangan diem aja. Kasih hugs, kasih selamat, welcome, selamat datang. This is your home now. Jangan datang cuman minggu ini, datang lagi setiap minggu. Kita tangan terbuka menyambut teman-teman semua. Hari ini temanya adalah how do you measure. Jadi inti dari message kita hari ini adalah how to love like Jesus love. Jadi bagaimana mencintai seperti Tuhan Yesus mencintai. Waduh, berat gak? Berat lah ya. Karena hari ini temanya berat, aku mau cerita lucu dulu ya. Jadi tolong di akhir nanti ketawa ya. Lucu gak lucu pokoknya ketawa aja ya. Jadi ada satu pasang suami istri. Satu pasang suami istri ini mereka berantem, istrinya pukul suaminya ya. Terus suaminya nggak terima, datanglah ke kantor polisi, bawa sama istrinya, dilaporin ke polisi gitu ya, dibawa. Terus pak polisinya tanya, kenapa ini, ada apa ya. Terus dia tanya sama istrinya, emang suami kamu ngomong apa tadi pagi ya. Terus istrinya jawab, tadi pagi dia tanya, hari ini kita jalan jam berapa Susan gitu. Terus polisinya bilang gini, loh terus kenapa kamu marah? Ya karena nama saya Wulan. Lucu kan? Lucu banget ya. Aduh, terpingkal-pingkal ya. Oke. Hari ini kita akan ngomongin tentang cinta. Bagaimana kita mencintai suami istri kita, kita mencintai anak-anak kita, mencintai teman-teman kita, mencintai orang lain ya. Tapi sebelum kita masuk, yuk kita doa dulu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessings, healing and miracles. Today I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I'm God's beloved, I'm God's servant, I'm God's powerful champion. And because I'm blessed, I'm blessing the world. In Jesus' name, amen. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Jadi ayat kita hari ini simpel banget. Simpel bacanya, ngelakuinnya susah. Next. Nah, ini dia ayat kita diambil dari Yohanes 15 ayat 12. This is my commandment, ini perintahku kepadamu, that you love one another as I have loved you. Jadi Yesus ngomong tentang dia bukan cuma ngomong gini, saling mencintai, enggak, dia bilang saling mencintai seperti aku mencintai kamu. Berat banget, bener gak? Minggu lalu kita baru merayakan Paskah, betul? Itu adalah demonstrasi cinta yang paling luar biasa, bener gak? Mati buat orang lain. Jadi Yesus gak cuma bilang saling mencintai, tapi saling mencintai seperti aku mencintai kamu. Bacanya gampang, ngelakuinnya keluar dari sini susahnya setengah mati. Nah ini sering biasanya diomongin gini, habis ujian penyembahan begitu keluar ke parkiran disodok dikit, saya baru, semoga orangnya nggak ada di ruangan ini. Tadi waktu mau parkir, jadi mau parkir nih, naik mobil dong, di belakang mobil orang, terus kan belokan, arahnya belok ke kiri ya. Arahnya belok ke kiri. Ini orang beloknya ke kanan. Jadi kita udah ngeliat nih, loh kok dia belok ke kanan, nekat banget. Karena semua orang beloknya ke kiri. Dia belok kanan, dia udah setengah badan. Karena itu adalah satu jalur di parkiran sini. Ada mobil dong dari arah sebaliknya dia. Jadi dia gak bisa, ya kan? Dia gak bisa
nggak bisa lanjut, dia mundur. Mundur, saya udah perhatiin nih. Mundur nih, gimana nih mundur. Makin dekat. Dia terusin mundur, duak. Untung mobil gua nggak bagus-bagus banget. Jadi dalam hati ya udahlah ya, gitu ya. Akhirnya dia mundur, langsung cabut. Nggak ngomong apa-apa, nggak say sorry, nggak apa. Baru kayak gitu aja dalam hati. Dasar. Saya mohon maaf ya ngomong gini, otaknya di mana ini orangnya? Apa dia nggak bawa otak? Apa gimana? Jangankan suruh mati buat orang, bener gak? Mobil disundul aja udah langsung mikir otaknya di mana. Udah jelas-jelas beloknya ke kiri, dia ke kanan. Mundur, nyundul, gak bilang sorry, main kabur aja. Ingat, waktu pas mau marah, ingat. This is my commandment. That you love one another as I have loved you. So, hari ini big message-nya adalah to love like Jesus love. Mencintai seperti Tuhan Yesus mencintai. Aku mau dorong teman-teman untuk nanti abis ini kita duduk ya. Kalau ada sesuatu yang teman-teman dapat, sesuatu yang kayaknya Roh Kudus sentuh hati teman-teman di pembahasan kita, boleh nggak kita ngasih cinta sama orang lain dengan cara gini? Ini simple. Seringkali kita itu cenderung, terutama kalau kayak saya tuh males posting-posting story-storyan. Jadi kalau di tag orang aja baru repost story gitu. Tapi males gitu posting story-storyan. Nah, tapi boleh nggak untuk kali ini, kalau nanti ada sesuatu yang teman-teman dapat, sesuatu yang Anda, iya Tuhan, aduh terima kasih Tuhan, iya Tuhan sayang sama gua. Tiba-tiba diingetin sesuatu, boleh nggak teman-teman foto slide-nya, lalu Anda posting. Posting jangan cuma diposting, Anda posting, Anda share. Kenapa itu relate sama teman-teman? Kenapa itu kena sama teman-teman? Karena sometimes banyak orang waktu lihat story kita, Tuhan pakai loh story kita. Kasih Tuhan mengalir melalui kesaksian kita. Zaman sekarang kesaksian gak perlu datang, Mi, lu kenal Tuhan Yesus gak, Mi? Tuhan Yesus sayang sama lu. Gak perlu kayak gitu. Just a simple, Anda posting di story Anda sesuatu yang relate sama Anda. Mana tahu orang yang baca kena sama yang kita posting. That is how we love. Halo? Janji ya. Pokoknya kalau ada sesuatu yang kena, posting aja. Cerita di story-nya. Karena banyak orang datang ke tempat ini itu karena lihat story orang lain. Banyak orang datang ke tempat ini lihat postingan Instagramnya orang lain. Dan orang yang posting itu jadi berkat. Orang yang posting itu dia sudah mencintai orang-orang di followersnya dia. Hanya dengan sekedar posting sesuatu yang baik. Hanya dengan sekedar posting sesuatu yang reminding buat dia. Amin. Let's pray. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami berkumpul di tempat ini. Kami percaya bukan sebuah kebetulan. Kami tahu Tuhan Yesus sendiri yang tangkap kami hadir di sini. Tuhan, kami ready, kami siap membuka hati kami, pikiran kami, jiwa kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kami ready untuk diubahkan menjadi seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Silakan duduk teman-teman. By the way, boleh kita kasih aplaus yang meriah untuk tim worship kita, para pemuji dan penyembah kita, luar biasa mereka. Kristi habis insert, buru-buru naik ojek. Oh nggak naik ojek ya. Oke. Hari ini tema kita ya, boleh di next. This is 3 ways Jesus loves that messes you up in the best way. Ya, kita akan bahas, kita akan belajar gimana sih 3 cara Yesus mencintai during his life, selama hidup dia. Ya, sebelum dia mati di atas kayu salib, kita akan belajar dari 3 kisah bagaimana Yesus mencintai orang lain dan bagaimana kita bisa ikutan mencintai orang lain seperti Tuhan Yesus mencintai. Amin.
boleh senggol kanannya aja jangan kirinya. Senggol kanannya, bilang, woi jangan ngantuk woi. Oke, yang pertama, next. Nah, gimana cara Yesus mencintai? Ini the sorry I was busy love. Wah, ini nyarinya semalaman loh. Gimana nih supaya jadi relate sama zaman sekarang supaya relevan gitu ya. Nanya sama ChatGPT. Oke, hari ini kita akan belajar dari satu kisah. Teman-teman boleh buka Alkitab Anda ya. Aku sengaja nggak tulis di sini supaya kita sama-sama buka Alkitab ya. Lukas ayat 41 sampai 48 ya. Are you guys ready? Kalau yang di handphonenya nggak ada aplikasi Alkitab nggak usah download dulu ya. Nanti besok kita kelarnya. Udah ready semua? Lukas 8 ayat 41 sampai 48. 41 ya. Kita mulai start, oke? Ready? Maka datanglah seorang yang bernama Yairus, ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Siapa ini? Yairus, dia kepala ibadat. Ya, jadi ini orang penting. Ya, ini orang penting di bangsa Israel, punya jabatan penting, kepala ibadat. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ Yesus didesak-desak orang banyak. Nah, aku mau ajak teman-teman memvisualisasikan, bayangin. Seringkali kita tuh baca Alkitab, baca gitu aja. Jadi kita miss sebenarnya situasi yang terjadi kayak apa. Jadi bayangin kalau ada orang yang anaknya hampir mati. Kira-kira dia santai-santai atau buru-buru? Udah pasti buru-buru ya, itu pertanyaan ke anak SD ya. Waktu papa saya serangan jantung, papa saya ada di sini sehat walafiat, puji Tuhan ya. Tapi waktu dia serangan jantung saya dikabarin, papa saya serangan jantung. Itu saya bukan lari lagi, terbang teman-teman. Kalau bisa terbang. Itu langkah udah langsung ke dalam, nyari kunci mobil, panik ya, nyari kunci mobil, nyetir itu udah kayak wah udah kayaknya saya udah ngeblur tuh. Waktu itu saya udah ngeblur, saya ada lampu merah apa enggak, saya berhenti apa enggak, muter pokoknya udah ngebut, sengebut-ngebutnya. Jadi saya bayangin orang ini anaknya umur 12 tahun hampir meninggal. Jadi waktu dia ketemu Yesus itu enggak lagi santai, benar enggak? Lagi buru-buru. Dan saya percaya respon Yesus juga gak santai, benar gak? Halo? Dia juga gak santai. Jadi bayangin ini situasi tuh lagi rush, buru-buru, jangan sampai keburu meninggal gitu ya. Jadi mereka buru-buru dan karena Yesus selalu diikutin sama banyak orang, gak mudah untuk dia buru-buru pergi ke rumah si Yairus. Berdesak-desakan. Sampai sini ngikutin? Lalu kalau kita baca ya, ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Nah teman-teman, aku pengen teman-teman ngerti. Jadi kalau teman-teman pernah datang ke feast dari tahun lalu, kita punya series khusus bahas tentang kitab Imamat Leviticus. Ya, di kitab Imamat itu kita belajar apa aja sih peraturan-peraturan di bangsa Israel kalau kita mau masuk ke rumah ibadah. Sampai sini ngikutin nggak? Lalu kita belajar di situ bahwa peraturannya segala macam rumit. Contoh, kalau kita makan babi, ya ada yang sebelum kesini makan babi hong, makan babi kecap. Nah, nggak bisa tuh datang ke misa. Kalau kita sekarang lagi ada di zaman dulu, nggak bisa datang ke misa. Dan, nah ini perhatikan, untuk perempuan yang sedang datang bulan, sedang mengalami pendarahan, itu tidak boleh datang ke bait Allah. Dan bukan cuma tidak boleh datang ke bait Allah, perhatikan, ada peraturannya zaman dulu. Kalau perempuan yang lagi datang bulan, mohon maaf ya, duduk nih, misalnya Ami lagi datang bulan nih, duduk di situ, ya Ami yang paling depan nih. Terus Ami berdiri, saya duduk di tempat
bekas Ami duduk. Itu saya nggak boleh masuk ke rumah ibadat. Itu kita dinyatakan tidak suci. Sampai sini teman-teman ngikutin nggak? So can you imagine, ini orang 12 tahun pendarahan. Jadi dia bukan, udah pasti dia nggak bisa masuk rumah ibadah selama 12 tahun. Dia mau doa, mau ketemu sama Tuhan, dia nggak bisa. Ngikutin? Dan bukan cuman dia nggak bisa ke rumah ibadah, tidak ada orang yang bisa duduk bareng sama dia. Nggak ada orang yang bisa bergaul sama dia. Jadi ini orang bukan cuman sakit, tapi kesepian, lonely, benar-benar menderita. Dan 12 tahun. 12 tahun itu anak saya lulus SD, bayangin nggak? Dari lahir, dari baby sampai lulus SD mau masuk SMP. Bayangin selama 12 tahun, nggak ada orang yang mau bareng sama dia. Jangankan bareng sama dia, dia duduk, dia berdiri, itu tempat duduk nggak bisa didudukin. Did you guys imagine? Lalu perempuan yang mengalami pendarahan ini, dia pikir gini, ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Perhatikan, begitu sentuh pendarahannya berhenti. Beres nggak? Halo? Beres. Kalau Yesus jalan terus ada masalah nggak? Nggak ada masalah, orang ini sudah disembuhkan. But why he stopped? Halo? Habis itu dia, lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Saya kalau jadi Petrus, Yesus, orang ini desak-desakan, ya banyak kali yang pegang, iya kan? Lu menanyakan pertanyaan yang maksudnya nggak perlu dijawab, betul kan? Siapa yang pegang? Ya semua orang ini desek-desekan, ya kan? Lagi buru-buru desek-desekan. Ngapain sih lu ngurusin siapa yang megang jubah lu? Betul? Halo? But Yesus berkata, ada seseorang yang menjamah aku sebab aku merasa ada kuasa yang keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Sometimes tahu nggak? Ada kutipan, aku lupa nama orangnya siapa, tapi dia bilang gini, setan itu bilang kayak gini, kalau kita nggak bisa bikin manusia berdosa, kita bikin dia sibuk. Kalau kita nggak bisa bikin dia berdosa, kita bikin dia sibuk. Karena efeknya sama, itu akan bikin dia jauh dari Tuhan. Bayangin, kenapa kisah ini istimewa? Karena kisah ini bukan cuma tentang imannya orang ini, benar nggak? Ini bukan cuma tentang imannya si cewek yang pendarahan ini. Ini kisah tentang Yesus di tengah perjalanan yang sibuk, mau nyelamatin orang yang sudah mau meninggal, and then he stopped. He stopped because I'm not too busy to stop. Because Jesus was not too busy to stop. Karena tahu nggak apa yang dia mau lakukan habis itu? Lalu dia bilang, ini bahasa Indonesia. Kalau kita dengar baca bahasa Inggrisnya, dia bilang, hi daughters. Dia bilang, hai anakku. Kalau bahasa Inggrisnya, hi daughters. Hai anak perempuanku. Teman-teman tahu nggak? Kalau teman-teman cari di Bible, satu-satunya Yesus pernah ngomong, hi daughters. Dia ngomong tentang daughters, itu cuman sama perempuan ini. Wow. Tidak pernah dia ngomong satu kata pun tentang daughters sama orang lain. Dia hanya pernah ngomong tentang daughters sama perempuan ini. Kenapa? Karena Yesus hari itu bukan cuman lagi sembuhin fisiknya dia. Karena fisik mah udah sembuh, benar gak? Karena imannya udah sembuh. Tapi waktu Yesus stop, dia balik, dia tanya siapa yang sentuh. Dia bukan cuma mau sembuhin fisiknya. Yang dia lakukan, dia mau balikin identitasnya. Halo? Dia mau balikin dignity-nya. Makanya dia bilang, hi daughters. Wow.
Dan satu-satunya Yesus ngomong tentang hai perempuan sama orang ini. Hari ini aku mau bilang sama teman-teman. Ya, aku gak tahu apa yang teman-teman hadapin dalam hidup kamu. If you feel unseen, kalau kamu merasa gak ada orang peduli sama kamu, gak ada orang yang sayang sama kamu, you need to know that Jesus love you. Jesus love the unseen. Tuhan Yesus itu sayang sama orang yang dia bahkan stop di tengah kesibukannya hanya untuk bilang, "Hai daughters, imanmu telah menyelamatkanmu." Halo? Di LG saya itu ada namanya Rudy sama dulu LG saya, sekarang udah jadi LG di GIG. Rudy sama Meli itu kalau saya bilang ya, kalau saya ngelihatnya adalah panutan jadi orang tua, jadi parents. Saya itu sering banget kalau di rumah lagi kerja, anak saya mau ngajakin main. Sydney yang kecil suka, "Ayo papi main bola." Jawaban saya adalah, "Bentar, ini papi lagi ada kerjaan." Kadang jemput sekolah aja, telat-telat, saking ada kerjaan. Main apalagi ya. Nah, tapi hari ini kita belajar dari Yesus. Boleh di next? Sometimes the miracle isn't in the power, but it's in the pause. Halo? Mujizat di cerita itu bukan orang ini sembuh. Justru mujizatnya adalah orang yang udah sembuh. Yesus berhenti, balik bilang, "Anakku, kamu tuh bukan lagi orang pendarahan. Kamu bukan lagi orang yang perlu dijauhin. Kamu adalah anakku." That is the miracles. Aku mau ngajak teman-teman, ini ngomong sama diri sendiri, ya, ngomong sama diri sendiri, bahwa kalau kamu mau mencintai orang seperti Yesus mencintai orang, then you need to stop sometimes. Then you need to pause. Then you need to love the sorry I was busy love. Even though I was busy, even though I am busy, I'll stop to love you. Amin. Boleh sekarang yang kiri, senggol yang sebelah kiri. Jangan sibuk-sibuk. Yang kedua, next. Nah, yang pertama apa tadi? The sorry I was busy love. Jadi even though I was busy, I keep loving you. Ya. Nah, yang kedua, the no cancel culture love. Wih, keren gak? Nanya ChatGPT, ya. Saya bilang sama ChatGPT, gue mau ngomong ini nih, tolong lu rubah jadi bahasa anak kekinian. Ya, saya bilang, gue mau ngomong tentang lupa, pokoknya titik-titik love. Terus gimana rubah jadi bahasa kekinian? Dia bilang the no cancel culture love. Saya bilang keren, ya. Saya tulis ya. Hari ini kita akan belajar kisah yang kedua. Apa sih the no cancel culture love? Kisah Yesus waktu tiba-tiba didatengin sama para pemuka agama. By the way, baru ingat. Ironis gak? Bagaimana Yesus dalam perjalanan menuju rumah kepala ibadah. Dia stop untuk nyembuhin orang yang selama 12 tahun gak boleh masuk rumah ibadah. Halo? Jadi gila loh. Cerita itu tuh gila banget. Ya, gila gak sih? Gila. Dia berhenti untuk, jadi Yesus lagi gambarin bahwa gak ada orang yang lebih penting gitu. Ngerti kan? Bahwa orang ini penting. Dan karena dia lakukan itu, yang sembuh bukan hanya fisiknya tapi jiwanya. Udah lanjut ya.
Yang kedua, the no cancel culture love. Ceritanya tentang Yesus, ada yang tahu ceritanya? Aku gak usah baca ya. Waktu Yesus tiba-tiba pemuka agama datang bawa perempuan yang ketahuan berzina. Ada yang udah tahu ceritanya? Kalau nggak ada download Bible ya, baca ya di rumah. Nah, perempuan yang ketahuan berzina dibawa, betul nggak? Karena mereka mau ngapain? Karena mereka mau testing Yesus. Dia mau mencoba Yesus supaya kalau Yesus bikin salah, mereka punya sesuatu untuk ngegulingin dia. Jadi waktu itu Yesus itu pengikutnya udah banyak, mereka khawatir terjadi pemberontakan. Jadi dipikirin gimana caranya ya gue bisa nyelakain Yesus nih, supaya nggak banyak orang ikut dia. Kalau lagi-lagi Bible itu selalu connect perjanjian baru dan perjanjian lama. Kalau kita baca kitab Imamat, kalau kita baca Leviticus, teman-teman akan ketemu bahwa kalau ada perempuan dan laki-laki ketahuan berzina, apa yang perlu dilakukan? Kedua-duanya perlu dirajam. Kedua-duanya perlu dilemparin batu. Kenapa para pemuka agama waktu itu cuma bawa perempuannya doang? Karena memang sengaja mau jebak Yesus. Did you guys listen? Ya, sengaja jebak Yesus. Karena kalau sampai Yesus bilang rajam yang perempuannya salah. Karena yang harusnya dirajam adalah kedua-duanya. Itu ceritanya cancel culture. Iya kan? Dapat gak sih? Cancel culture, iya kan? Itu cancel culture tuh, mau ditimpukin, ya mau dibunuh, dirajam. Lalu apa yang Yesus lakukan? Dia tidak ngomong, dia tidak bilang bahwa teologinya salah. Benar gak? Enggak. Yang dia lakukan, dia respons with stillness. Dengan tenang, lalu berlutut, dia tulis di tanah. Tulisannya apa? Barang siapa yang tidak berdosa, silakan melempar batu duluan. Betul? Pertanyaannya, abis itu ada yang lempar nggak? Nggak ada. Hari itu Yesus tidak bilang bahwa lu nggak salah. Boleh kita next? Yesus nggak bilang bahwa lu nggak salah, enggak. Tapi dia bilang bahwa gua tahu lu salah, but I don't condemn you. That is how Jesus love. Halo? Sering nggak ketika kita bikin salah, kita malah jadi takut ketemu sama Tuhan? Hah? Ya kan? Waktu bikin salah, bikin dosa, kita malah jadi, gua gak dulu deh ke gereja hari ini. Gua gak dulu deh datang ke FIS hari ini, gua lagi berdosa. Betul? Hari ini kita belajar bahwa Jesus love, itu dia gak bilang lu gak salah. Salah, but I don't condemn you. Dia bilang, hari itu dia perhatikan ya, dia pisahin perempuan ini dari shamefulness-nya dia. Nangkep gak sih? Beneran nih? Did you guys get it? Ulang ya, dikit ya, ulang. Yang Yesus lakukan, dia bukan bilang gak apa-apa. Enggak, dia gak bilang gak apa-apa, bener gak? Dia gak bilang that's okay, enggak. Itu dosa. Tapi yang dia lakukan, dia bilang kalau ada yang gak berdosa, lu boleh timpuk dia. Hari itu Yesus lagi bilang bahwa all of us are sinners. Makanya gak ada yang timpuk, bener gak? Lagi-lagi kasihnya Yesus itu bukan cuma nyembuhin fisik, tapi he restore her dignity. Bener gak? Anda pernah nonton gak video orang ketahuan doing something di mobil, ada video-video yang ketangkep digerebek masa, tahu nggak? Apa cuman gue yang pernah lihat ya? Kok nggak ada yang nyaut? Pernah lihat nggak sih yang di mobil terus digerebek sama orang? Halo? Saya tuh nggak ya? Wow, luar biasa. Farisi, kaum Farisi. Nggak, bener pernah kan?
Lihat video atau lihat video-video yang gini. Di kos-kosan digerebek lagi selingkuh, digerebek sama suami sama istrinya, sama warga. Pernah? Saya bayangin gini, kalau gua di posisi itu gimana ya rasanya ya. Perasaan kayak apa, malunya kayak apa, deg-degannya kayak apa, kayak gini. Ya kan mati gua. Bener gak sih? Halo? Jadi kita kan baca nih, cuman gitu doang, bener gak kalau baca di Alkitab, ya kan? Cuman dihadapkanlah perempuan yang bersih. Kalau kita ngerti situasinya, itu perempuan hari itu di otaknya, mati. Karena pasti mati. Karena hukumannya adalah dirajam, ditimpukin sampai mati, pakai batu. Betapa hatinya hancur, betapa dia mungkin dia dalam hati nyesel, aduh kok gue kebablasan, aduh kok gini, kok bisa ketahuan gitu ya. Mungkin nyesel kebablasan, mungkin nyesel ketahuan, kita nggak tahu. Tapi apa yang Yesus lakukan, dia pisahin orang ini bukan dari dosanya, tapi dari shamefulness-nya. Waktu dia tulis siapa yang tidak berdosa, lempar batu pertama. Gak ada yang lempar. Dan hari itu, perempuan itu dignity-nya kembali. Halo? Aku lagi-lagi gak tahu. Sekali lagi teman-teman. Kalau ada yang datang ke tempat ini, kamu ngerasa berdosa. Mungkin kamu ngerasa kotor. Mungkin kita lagi dalam keterikatan dosa. Mungkin kita lagi ada di hubungan yang salah. Mungkin kita doing something wrong. Mungkin pokoknya kita ngelakuin hal-hal yang kita tahu gak bagus di mata Tuhan, tapi kok gue gak kuasa ya, gue kok lakuin terus ya, kok gue gak bisa lepas ya. Kasih Yesus itu bukan kasih yang bilang, you're guilty. Enggak. Kasih Yesus itu, I know you're not guilty. Salah, I know you're guilty, but I don't condemn you. Mari datang. Mari pulang, mari balik. Bukan dosanya gak apa-apa. Tapi jangan karena kamu berdosa, kamu jadi gak mau datang sama Tuhan. Because Jesus' love is that kind of love. He didn't condemn you. Amin. Aku mau bebasin teman-teman dari perasaan bersalah. Kalau ada dari antara teman-teman yang merasa bersalah, merasa berdosa, merasa kotor, gak bisa lepas. Aku mau bebasin teman-teman that he don't condemn you. Karena perempuan itu justru terbebas. Bukan karena dituduh, benar gak? Justru terbebas. Waktu Yesus berlutut, tulis siapa yang tidak berdosa, lempar batu pertama kali. Gak ada yang lempar. Lalu, kalau kita baca di Alkitab, terus dia bilang gini, Yesus terakhir setelah dia tanya, gak ada yang nimpukin. Kata perempuan itu, gak ada Tuhan. Dia bilang gini, then go and sin no more. Betul? Perhatikan. Sin no more itu, kita sometimes pikirnya adalah Yesus lagi ingetin, jangan bikin dosa lagi. Tapi actually Yesus itu lagi ngomong, go sin no more, it means now you are not belongs to sin. Halo? Jadi itu bukan warning, it was a release. Dia lagi bebasin, lagi bilang, mulai hari ini kamu tidak lagi hidup di dalam dosa. Saya waktu baca ini merenung, saya nangis, saya bilang, gila Tuhan. Sin no more itu bukan, jangan bikin dosa lagi ya. Sin no more ini bilang bahwa pergi, kamu sudah dibebaskan. Kamu sudah tidak lagi hidup di dalam dosa. Bukan peringatan tapi perutusan. Saya waktu siapin ini gila. Gila, gimana kita bisa mencintai seperti Tuhan Yesus mencintai. Tapi ya inilah, kita diajar, kita didorong, mari mencintai orang lain. Karena gampang nuduh, bener gak? Baca postingan Pop meninggal. Halo?
Teman-teman baca postingan Pop meninggal, baca komennya. Komennya penuh tuduhan semua, benar nggak? Halo? Komennya penuh tuduhan. Ini menyetujui LGBT, ini gini. Waktu, saya sedih Pop Francis meninggal. Pop Francis itu, kenapa dia bilang, semua dari kita mau LGBT, mau pendosa, itu berhak menerima berkat. Because this is what Jesus do. Halo? This is what Jesus do. Dia bilang, pergilah and sin no more. Diberkatin, pergilah. Itu makanya kalau kita datang ke pengakuan dosa, benar gak? Romo bilang apa? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Terjemahan bahasa Indonesia, betul? Bahasa Inggrisnya, go and sin no more. Dia lagi bilang, pergi kamu sudah dibebaskan. That is what Pope Francis do. Halo? Karena gampang nuduh, gampang untuk bilang, woi lu parah banget lu LGBT, woi lu parah banget lu nyolong duit, woi lu parah banget lu pacaran sama suami orang. Gampang, bener gak? Tapi kalau kita mau mencintai seperti Yesus mencintai, go sin no more. Halo? Go sin no more. Apapun dosa kamu, hari ini kamu dibebaskan. Go sin no more. Amin. Yang pertama apa tadi? The sorry I was busy love. Yang kedua, the no cancel culture love. Yang ketiga, next. Wah, the no ROI love. Sadis gak tuh ChatGPT? Saya lagi tanya ChatGPT, gua mau ngomong, mencintai orang yang gak ada untungnya buat gua. Nangkap gak? Apa istilahnya ya yang kekinian? ChatGPT bilang, the no ROI love. Wah, saya bilang, iya bener, keren. Anda tahu gak sih ROI? ROI itu return on investment. Saya itu sering berinvestasi. Setiap kali misalnya kita berinvestasi pada satu properti, by the way saya udah pernah cerita gak sih? Saya lagi, ntar aja deh. Pokoknya kalau kita berinvestasi di sebuah tempat, di sebuah aset, yang dipikirin pertama apa? Untung gak? Bener gak? Karena kalau gak untung, ngapain? Tadi saya makan siang sama Ayu cerita, gue baru habis dari Burger Bangor, ya kan? Habis dari Burger Bangor, gak apa-apa ya Ayu cerita ya? Iya, nanyanya udah langsung. Gue habis dari Burger Bangor, habis ngurusin outletnya dia, terus didatengin sama ini udah saatnya perpanjang gitu ya intinya. Saya tanya sama dia, lu perpanjang yuk, emang untung? Pertanyaan pertama itu bener gak? Lu buka bisnis, buka investment, beli satu investment. Pertanyaannya selalu nomor satu, untung apa enggak? How much is the return on investment? Termasuk seringkali dalam hubungan juga gitu. Halo? Seringkali, apa untungnya buat gue? Kenapa gue mesti ngampunin lu? Kan lu udah selingkuh. Kenapa gue mesti ngampunin lu? Halo? Berat gak? Berat banget. Saya waktu siapin ini gila berat banget. Tapi ya ini, kalau kita mau belajar cara Yesus mencintai, then this is how we do it. The no ROI love. Artinya cinta yang gak ngukur untungnya apa, bener gak? Kita belajar dari kisah Yesus, minggu lalu kita baru baca The Last Supper, betul? Ada yang udah nonton The Last Supper? Kita nonton The Last Supper. Waktu Yesus ngomong, semua dari kamu bersih, tapi tidak semua, betul? Halo? Dia tahu gak bahwa Yudas sudah mengkhianati dia? Tahu, betul? Tahu, tapi apa yang Yesus lakukan? Hari itu 12-12-nya termasuk orang yang Yesus tahu. Yesus itu 100% Allah, 100% manusia. Dan dia punya perasaan, benar gak?
Pernah nggak ngalamin ditelikung sama orang? Ditusuk dari belakang sama orang. Itu dendamnya kesumat, bener nggak? Apalagi kalau itu orang deket lu, orang yang lu sayang, betul nggak? Halo? Nggak usah tunjuk tangan, nggak apa-apa. But you know how it feels, bener nggak? Hari itu yang Yesus lakukan adalah sujud, cium kaki Yudas, bersihin, hugs dia. Wah, saya bilang gila, gila. Dia tahu Yudas berkhianat, dia cuci kaki, dia cium kakinya. Jelas-jelas gak ada untungnya, benar gak? Gak ada untungnya buat Yesus. No ROI, literally just love. Hanya cinta. Kita dipanggil. Kita berusaha, mungkin belum bisa, tapi gak apa-apa. Tapi tahu bahwa kita dipanggil untuk mencintai seperti Yesus mencintai. Aku mau tutup dengan satu cerita. Tadi Adi sama Ying cerita tentang Periskat dan Waberkat, betul? Gak inget ya. Tadi Adi sama Ying, yang gede, yang tinggi. Dia ceritakan tentang camp Periskat dan Waberkat. Saya ikut camp Periskat, Anda ikut camp Waberkat. Anda tahu nggak? Di tempat itu penuh dengan the no ROI love. Ada satu orang, cewek, perempuan. Dia itu punya suami, suaminya selingkuh. Bukan cuman selingkuh, ditinggal. Sampai sini ngikutin? Selingkuh, ditinggal, udah punya anak, ditinggal, dia meritin selingkuhannya. Halo? Perempuan ini, wanita ini, cewek ini hancur. Nangis, marah, kecewa. Kalau bisa pengen gue bunuh itu. Pengen gue bunuh itu perempuan. Anda tahu gak? Akhirnya suaminya meninggal. Suaminya meninggal, dia sedih. Tahu gak? Ini orang sharing di Waberkat ya, udah jadi fasilitator. Jadi dia jadi ini. Terus dia bilang, Anda tahu nggak? Saya nggak tahu gimana Yesus ubah hati saya. Saya nggak tahu gimana Roh Kudus kerja di hati saya. Waktu suami saya meninggal, yang saya pikirin adalah kasihan banget itu. Jadi dia kasihan sama yang diselingkuhin sama suaminya. Dia bilang, ini orang pasti hancur. Lalu dia ajak selingkuhan suaminya ikut camp Waberkat. Wow, gua waktu denger, gila, kok bisa? Dia ajak datang ke camp Waberkat itu, dipulihkan, selingkuhannya minta maaf, dia minta maaf. Anda tahu nggak? Sampai hari ini sahabat baik pelayanan bareng di camp Waberkat setiap tahun. Orang yang diselingkuhin sama yang selingkuh. Dan halo? Aku mau bilang sama teman-teman, I don't know teman-teman lagi ngalamin apa. Tapi kalau kamu denger kisah ini adalah, aku gak tahu, ini mungkin Tuhan mau ngomong sama kamu. The no ROI love. No ROI love itu ngomong tentang mengampuni orang yang gak layak kamu ampuni. Mencintai orang yang gak layak kamu cintai. Mencintai orang yang bukan cuma gak ada untungnya, tapi brengsek, harusnya gak dicintai, tapi tetap mencintai dia. Wah. Halo? Saya tutup dengan satu cerita lagi, boleh gak?
Kalau teman-teman cari waktu Yesus di atas kayu salib, itu secara sains ternyata Yesus itu susah bernapas. Jadi gini, jadi Bible study nih, dikit ya, nggak apa-apa ya. Jadi orang itu kalau disalib, itu dia akan meninggal setelah berhari-hari. Sampai sini ngikutin? Jadi orang tuh kalau disalib akan meninggal setelah berhari-hari. Makanya ketika Yesus sama dua penjahat di sebelah itu, terus itu kan hari Paskah kan, mau Paskah besoknya, mau Passover. Paskahnya bukan Paskah yang sekarang, Paskahnya Yahudi zaman dulu, Passover. Dia mau Passover, mereka nggak boleh didiemin bergantung tuh. Makanya kakinya perlu ingat nggak ceritanya? Kakinya dipatahin supaya apa? Supaya kalau kakinya dipatahin, dia tuh nggak bisa tarik napas. Jadi mereka, orang itu kalau disalib, dia tuh susah napas. Jadi setiap dia mau napas, dia tuh mesti tarik gini. Dia mesti dorong kakinya, karena badannya kan tergantung gitu kan, bayangin ya. Dan dia mesti dorong, dia mesti tarik untuk narik napas. Karena kalau waktu gini, itu nggak bisa napas paru-parunya. Jadi kenapa pendua penjahat itu dipatahin kakinya supaya mereka tuh nggak bisa tarik napas. Jadi mereka mati hari itu karena harus diturunin. Udah mau Paskah, nangkep nggak? Ngikutin nggak? Tapi waktu Yesus diperiksa, Yesus itu sudah mati, betul? Dalam waktu 6 jam, Yesus tuh sudah meninggal, sudah mati. Kenapa? Karena dia tuh disiksa luar biasa. Waktu lambungnya ditombak, yang keluar bukan darah, yang keluar adalah air. Berdasarkan penelitian, kalau sampai ditombak keluarnya air itu karena darahnya habis. Yang tersisa tinggal cairan. Jadi Yesus itu benar-benar disiksa, menderita luar biasa. Sampai bahkan dia meninggal dalam waktu 6 jam. Nggak perlu berhari-hari. Lalu perhatikan ini. Penjahat salah satu, saya lupa sebelah kiri apa sebelah kanan, satu menghujat Yesus, betul? Yang satu bilang, lu berani hujat, kita nih salah, wajar dihukum kayak gini. Orang ini gak bersalah. Lalu dia bilang sama Yesus apa? Kalau hari ini engkau pergi ke Taman Firdaus, ingat aku, betul? Listen. Di tengah gak bisa napas, di tengah kesusahan, kesulitan bernapas, Yesus mau repot-repot ngomong sama orang ini, benar gak? Sebenarnya kan dia gak perlu ngomong, dia kan dia udah gak bisa ngomong itu, napas aja susah, benar gak? Halo? Napas aja susah, tapi hari itu dia bilang, hari ini juga kamu akan masuk surga bersamaku. Wow, di final hours, Yesus masih sempat melayani orang ini, masih kasih reassurance. Karena orang mau meninggal itu, kalau dia gak damai, itu menderita banget loh mau meninggal. Saya pernah cerita salah satu teman kita, Rico sama Sarah, sudah di Kanada sekarang orangnya. Ya, papanya waktu meninggal itu takut luar biasa. Jadi takut karena gak tahu gimana. Rico selalu bilang, nanti kalau lihat sinar ikutin itu Tuhan Yesus. Kalau lihat sinar ikutin itu Tuhan Yesus. Takut luar biasa. Jadi Anda bayangin gak sih penjahat itu takut luar biasa mereka. Yesus di tengah kesulitan bernafas. Sebenarnya kan gampang. Udah bawa aja ke surga gak perlu ngomong, bener gak? Tapi kenapa dia mesti ngomong? Kenapa dia mesti tarik napas? Terus ngomong, hari ini juga lu akan ke surga bersamaku. Because he loved him. Itu cinta. Wah. Apapun dosa kamu, apapun kesalahan kita, kasih Yesus itu kasih yang kayak gitu. Kasih yang sampai final hours pun dia melayani. Amin.